Saudaraku, ketika suatu hari nanti, kalau kita menghadap di hadirat Tuhan, begitu kita melihat kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, ya, hadirat Tuhan, tahta Tuhan yang besar itu, yang maha mulia itu, baru nanti kita itu sadar, baru kita itu tahu, baru mungkin kita itu menyesal betapa setiap detik hidup kita, ya, bukan cuma setiap hari, setiap jam, tapi setiap detik kita harusnya kita itu melayani Tuhan, ya. Harusnya kita itu mengasihi Tuhan, harusnya kita hormat, tunduk, taat dalam pemerintahan Allah. Harusnya kita melayani, memikirkan, memperdulikan perasaan Tuhan, ya, karena tahta Tuhan itu begitu mulia. Kita akan menyesal kalau hari-hari yang kita isi, detik demi detik, menit demi menit hidup kita yang kita isi itu hanya kita isi untuk menyenangkan diri kita sendiri, hanya untuk mencari kepuasan kita sendiri, mencari kesenangan kita sendiri. Nyesal nanti kita, Bapak Ibu sekalian, menyesal kita, karena ternyata Tuhan cuma kita kasih remah-remahnya, sisa-sisa dari kesenangan kita, sisa-sisa dari waktu kita, sisa-sisa dari uang kita, sisa-sisa dari seluruh hidup kita. Kita asik sendiri, tak tahu asik dengan apa, ya. Bapak Ibu, suatu hari nanti kita panen, kita akan panen apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita tanam. Ingat bahwa kita harus menyadari, kita harus ingat, hidup kita itu memiliki durasi waktu. Saya sering sampaikan belakangan hari ini, kita punya durasi. Jangan anggap, jangan merasa kita itu bakal hidup abadi di dunia ini yang fana ini. Jangan merasa seperti itu sehingga kita sibuk lalap, ya, dengan diri kita sendiri, dengan keasikan diri sendiri, ya. Ingat firman Tuhan tadi berkata, jangan sesat. Jangan sesat. Tuhan atau Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, ya. Tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Memang Tuhan itu baik, tapi Dia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dipermainkan itu contohnya bagaimana? Kita merasa, nantilah bertobat, masih panjang dope waktu, masih panjang dope hidup, leleng naik dope au mate, lama lagi aku mati, ya. Nantilah bertobat. Nanti Bu bertobat kalau sudah umur 60. Nanti Bu bertobat kalau sudah sakit-sakitan. Nantilah Bu. Sekarang menikmati dulu mumpung masih. Kan banyak orang ngomong kayak gitu kan, ya. Anon mai bertobat, gereja-gerejamu itu, ya kan, firman Tuhanmu itu masih lama lagi hidup, kayak mau mati besok aja. Bapak Ibu, setiap kita Tuhan sudah menentukan durasi waktunya, ya. Tuhan sudah menentukan kapan kita hidup. Kalau kesempatannya kita sia-siakan, itu sama dengan menabur. Ya, selama hidup ini kita menabur. Pilihannya ada dua tadi, apa? Menabur di dalam daging atau menabur di dalam roh. Kita nabur apa nih selama kesempatan hidup yang Tuhan berikan? Kita nabur apa? Kalau naburnya jagung, tumbuhnya nggak mungkin tumbuh cabai, ya kan? Naburnya padi, tumbuhnya, kalau dibiarkan aja suka-sukanya, tanah kita itu tumbuhnya apa?
semak, rumput, berguna nggak? Enggak kan? Sama yang punya ladang pasti semak itu akan dipotong, dijemur kering, kemudian dibakar. Itulah orang yang hidup dalam daging. Hidup dalam daging, menabur dalam daging artinya apa? Hidup suka-sukanya, Bapak Ibu. Yang penting sekali lagi, saya senang, diri saya puas, saya punya uang, suka hati saya mau saya gunakan untuk apa? Mau saya belikan togel kah? Mau saya belikan minuman keras kah? Mau saya jajan sembarangan kah? Mau saya buang-buang kah? Suka hati saya. Ya, hidup-hidup gue. Ngomong suka-sukanya, itu hidup dalam daging juga. Suka hati, mulut-mulutku. Kalau sekarang mungkin gak mulut ya, jari. Jempol-jempol gue, jempol-jempol saya. Suka hati saya mau nulis apa di Facebook saya, di Instagram saya. Suka hati saya. Kenapa kok kamu repot? Kalau gak suka jangan baca. Bapak Ibu, namanya media sosial. Sosial seluruh dunia itu membaca. Kalau tulisan kita, kata-kata kita di media sosial tidak jadi berkat, itu adalah taburan daging. Ya, itu taburan daging, Bapak Ibu. Suka hati lah mulut-mulutku mau ngomong. Sama suami istri kan berantem gitu kan. Kamu kok ngomongnya kayak gini, Mak? Suka hati mulut-mulutku. Nah, itu nggak boleh, Bapak Ibu. Ya, itu taburan daging. Pikiran. Nah, pikiran ini kan nggak kelihatan, Bapak Ibu. Ini yang bahaya ya. Pikiran kita nggak tahu, kita mikir apa, suka hati, menghayal ke sana kemari, ya, menghayal seandainya saya punya mobil Ferrari, mobilnya terbalik di jurang sana, Philip lagi, ya kan? Bayangannya yang enggak. Seandainya saya ketemu artis atau apalah, seandainya saya punya ini, punya itu, seandainya begini. Bapak Ibu, ayo kita mulai. Pikiran ini dipenuhi Roh Kudus. Jangan pikirkan yang kira-kira Tuhan tidak ikut mikir. Ya kan? Kalau pikiran kita dipenuhi Roh Kudus, pikiran kita pun mulai memikirkan apa yang kira-kira Tuhan pikirkan sama kita. Kira-kira Tuhan pikirkan apa sama kita, Bapak Ibu? Apa yang Tuhan pikirkan untuk kita? Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat, ya, pikiran Tuhan atau rancangan Tuhan. Rancangan apa? Kebaikan buat kita. Berpikirlah positif, kata orang ya. Berpikir positif. Positif itu artinya apa? Positif itu berarti segala sesuatu yang baik. Pikirkan. Misalnya, kalau misalnya aku mau nanam, contohnya, mau nanam ladang di ladang sana. Aku mau tanam. Kalau pikiran yang jelek itu seperti ini. Nanti kalau aku nanam, tahu-tahu datangnya nanti tikus, dihabisin tikus. Aku mau nanam cabai, tahu-tahu nanti kering, nggak datang hujan, nggak adalah hasilnya cabaiku. Ya. Aku mau nanam timun, contohnya. Kalau timun harganya pun belum tentunya nanti bagus, belum tentunya berhasil. Nah, itu orang-orang yang negatif. Ya, pikiran-pikiran seperti ini Allah nggak suka. Kok nggak percaya bahwa Allah itu akan memberkati? Yang penting diusahakan dulu, ditanam dulu, dikerjakan dulu. Jangan malas, maksimalkan potensi yang kita miliki, maksimalkan waktu yang kita miliki, maksimalkan tenaga yang kita miliki. Hasilnya serahkan sama Tuhan. Tuhan itu melihat, Bapak Ibu, apa yang ditabur itu ya. Kalau kita menabur kemalasan, datangnya pun kekurangan. Kalau kita menabur kerajinan, yang datang pun kelimpahan. Ya, itu terjadi. Allah itu melihat. Allah tidak bisa dipermainkan. Ini firman Tuhan. Allah tidak mau dirinya dipermainkan. Ayo semangat. Itu pikiran yang positif. Jauh-jauhkan pikiran yang negatif. Misalnya kita mau yang sederhana lah. Aku maulah ke gereja di SKI itu, ada tempat Bu Kristi itu. Tapi masih takut. Nanti apa kata orang? Ya, ada loh orang yang kayak gini. Ada soalnya teman saudara kita yang seperti itu. Makanya nggak datang-datang dia ke gereja ini.
Ya, janjinya datang, tapi takut dengan apa kata? Tidak takut dengan apa kata? Ya, ada yang kayak gitu. Nanti orang bilang gini, nanti aku diginiin. Nah, itu pikiran yang bukan pikiran dari Tuhan. Mulai dari pikiran Bapak Ibu. Ayo, positif. Kalau saya mikir gini, kira-kira nih Tuhan mikir gini enggak? Pikiran Tuhan cuma satu. Ya, pikiran Tuhan yang harus juga ikut kita pikiran. Yang pertama, pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Semua orang harus diselamatkan. Semua orang mendengar kabar keselamatan. Itu pekerjaan Tuhan. Entah apapun caranya. Baik dalam hidup keluarga kita, baik dalam hidup bergereja, dalam pekerjaan kita. Tuhan mau kita itu menjadi kabar keselamatan bagi orang lain. Itu pertama. Ya. Semua pekerjaan Tuhan, entah itu melalui pendidikan, entah itu melalui gereja, Tuhan pasti pikirkan itu. Berarti kita juga harus memikirkan itu, Bapak Ibu. Ya, lihat Bu Geri di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah kesibukannya, pikirkan pekerjaan Tuhan gimana bisa nanti pujian ini worship kita, praise and worship kita terlaksana. Tuhan pasti melihat itu, Bu. Percaya, Tuhan pasti melihat itu. Ya, itu mikirkan pekerjaan Tuhan. Itu contoh yang baik sekali, Bapak Ibu. Jangan kita negatif, jangan kita mikir makan apa ya besok, ya. Makan apa ya seminggu lagi, cukup nggak uang kita ya, Bapak Ibu. Kalau kita itu mengasihi Tuhan, Tuhan itu melihat loh. Tuhan tuh pasti memelihara. Lalu burung sana yang nggak pernah ke gereja jadi kasih makan sama Tuhan. Burung sana nggak pernah ke gereja, bukan berarti Bapak Ibu seperti burung ya, nggak pernah ke gereja ya. Enggak, burung sana nggak pernah memuji Tuhan, nggak tahu menyembah aja dikasihi Tuhan. Apalagi kita yang tahu menyembah, yang tahu mengasihi, yang bisa memilih untuk hidup mengasihi Tuhan. Gak mungkin lah kita nggak dikasihi Tuhan. Spesial loh kita itu di hati Tuhan. Kalau Tuhan juga menjadi spesial di hati kita. Apa yang ditabur itu yang dituai. Itu kalau menabur dalam daging, Bapak Ibu. Sekarang seharusnya yang kita pilih sebagai anak-anak Tuhan adalah menabur di dalam roh. Nah, apa itu maksudnya menabur di dalam roh? Bagaimana maksudnya? Apa roh kita terus keluar terus nabur di ladang sana ya? Apa roh kita kerasukan roh bagaimana? Bukan begitu berarti maksudnya ya Bapak Ibu. Menabur dalam roh adalah kita berjalan, hidup, berpikir, berkata, berbuat, bertingkah laku itu di bawah pimpinan Roh Kudus. Namanya saja Roh Kudus. Roh Kudus itu tentu rohnya Allah. Namanya Roh Kudus berarti dia roh yang suci. Ya, kudus itu sama dengan suci, roh yang bersih, nggak ada dosa, nggak ada kejahatan di dalamnya. Menabur di dalam roh atau berjalan di dalam roh, bagaimana caranya? Yang pertama tentu hidup kita harus bersih, suci, harus benar, harus kudus. Standarnya apa? Standarnya Tuhan Yesus. Patokannya apa? Patokannya Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau kita masing-masing di sini berpatokan pada Tuhan Yesus, bagaimanalah hidup Yesus, itu loh yang kita tiru. Jadi mengenal Tuhan Yesus atau menerima Kristus sebagai juru selamat itu bukan cuma ngaku doang di mulut. Iya, saya menerima, saya percaya Yesus itu Tuhan. Enggak stop sampai di situ, tapi hidup kita harus mencontoh kayak mana Tuhan Yesus. Ya, harus mencontoh. Ya. Standarnya adalah Allah sendiri. Standar hidup kita adalah Allah sendiri. Tidak bercacat, tidak bercela dalam semua hal, dalam perkataan, perbuatan, bahkan pikiran. Bapak Ibu, ini sulit. Saya sudah bilang, ini sulit, tapi bukan mustahil.
ini bisa kita lakukan. Hidup benar, hidup suci ini bisa kita lakukan. Karena firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita nggak bisa, Tuhan nggak akan nyuruh itu. Ingat itu, Tuhan nggak akan nyuruh kita untuk hidup kudus. Tapi banyak orang nggak mampu. Kenapa? Banyak orang nggak bisa, berat kali melaksanakan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini berat kali Bapak Ibu. Detik demi detik yang ditabur itu hanya kesenangan diri sendiri. Sulit sekali untuk menyenangkan hati Bapa. Sulit, berat. Kenapa? Yang pertama, sulitnya karena orang itu merasa udah hebat, merasa sudah benar, merasa sudah tahu. Ya, merasa sudah hebat. Bapak Ibu, yang nilai kita itu bukan diri kita sendiri. Ya, Amsal mengatakan kalau kau dipuji, biar orang lain yang memuji kamu, jangan diri sendiri. Kalau diri sendiri itu bohong. Itu cuma perasaan. Nah, banyak kita itu pakai perasaan ya, Bu. Bayar asuransi pakai perasaan. Dulu kan di kantor, Bu, perasaan sih sudah bayar dari bulan-bulan ini, tapi ternyata polisnya lapse, mati polisnya. Bayarnya pakai perasaan. Makanya saya sering jawab, Bu, kalau bayar jangan pakai perasaan, tapi pakai duit. Bayar pakai perasaan nggak bisa, pakai duit, pakai fakta, gitu ya. Jadi dia perasaannya udah hebat, udah benar. Ya. Nah, nanti standarnya adalah kewajaran dunia. Dia diukur benarnya itu, benarnya si A ini, ukurannya standar dunia. Kalau dunia ngomong benar ya itu benarlah. Ya. Kalau dunia mengatakan bahwa bohong demi kebaikan itu nggak apa-apa, berarti nggak apa-apa lah itu. Nah, standarnya dunia, standarnya salah, timbangannya salah. Ya, misalnya kita mau menimbang berat badan, bawanya meteran panjang. Salah kan? Dari mana kita mau tahu ukuran berat badan kita kalau yang dibawa ukuran panjang, meteran? Salah ukurannya, salah standarnya. Nah, kita sering memakai standar yang salah, standarnya dunia, padahal standar kita itu adalah Tuhan. Kita anak Tuhan kok, bukan anak dunia. Kecuali kita memang mau jadi anak dunia, silahkan ikuti standar dunia. Dan kalau standarnya Tuhan, berarti Tuhan yang menilai hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan yang menilai apa yang kita taburkan. Tuhan yang menumbuhkan apa yang kita taburkan. Tuhan yang menilai, bukan orang, apalagi diri sendiri. Bukan. Jangan merasa hebat, jangan merasa tahu. Apalagi kayak kami ini ya, udah merasa, udah baca buku banyak, udah STH, udah dengar khotbah banyak, pelayanan juga bertahun-tahun. Ini kami ini sering tergoda sok tahu, terus terang aja Bapak Ibu. Padahal di hadapan Tuhan, kalau kita mau menabur dalam roh, kita harus rendah hati Bapak Ibu. Roh Kudus biar turun. Kalau kita nggak hancur habis, rendah hati di hadapan Tuhan, mana mau Roh Kudus itu bertahta di dalam hidup kita? Nggak mau. Tinggi hati, aku udah hebat, aku udah tahu, kamu nggak tahu. Bapak Ibu, kita harus rendah hati, mau mendengar, jangan cepat menjawab, jangan cepat berkata-kata. Peribahasa mengatakan tong kosong yang nyaring bunyinya. Tong kosong yang nyaring bunyinya, Bapak Ibu, bukan tong berisi, ya kan? Cepat untuk mendengar, cepat untuk belajar, rendah hati. Itu yang paling penting yang Tuhan mau. Jangan banyak bicara, nanti jatuh. Dalam banyak bicara terdapat apa? Kalau Amsal berkata apa? Dalam banyak bicara terdapat kesalahan. Dalam banyak bicara terdapat kesalahan. Belajar kita untuk diam, belajar mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu jangan, setanlah apa yang kau omongkan, penting aku begini, penting
aku suka, penting aku senang, persenan lah. Yang penting aku lakukan apa yang aku suka, penting aku nggak merugikan kau. Kemarin saya baca di Facebook itu, kalau aku nggak ngurangi beras di rumahmu, jangan kau ganggu aku. Jangan. Mereka kata-katanya. Iya, ada tuh orang nulis kayak gitu. Kalau aku nggak ngurangi beras di rumahmu, jangan kau ganggu aku. Iya, tapi itu mengganggu perasaan Tuhan. Pernah nggak Bapak mikirkan itu? Mikirkan. Kalau saya ngomong gini, Tuhan itu yang dengar tuh kayak apa ya? Mungkin ada malaikat di samping kita. Mungkin malaikatnya lapor, Tuhan ini kok ngomong kayak gini, boleh aku tampar ini? Sekalinya ditampar malaikat, selesai kita Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati, kita mulai hati-hati bicara. Ya, mulai hati-hati. Nggak usah kita, ya mungkin Bapak Ibu mungkin sekali-sekali kumpul di kedai, ya duduk di kedai atau cerita-cerita sama teman. Nggak usah menunjukkan kepintaran kita, nggak usah. Ya, bahkan Amsal juga mengatakan orang bodoh itu kalau diam aja, kalau diam orang bodoh ini kalau diam orang tuh udah nganggap dia pintar. Itu firman Tuhan. Udah dianggap pintar itu, nggak usah kita, aduh Bapak Ibu nggak usah debat-debat, nggak usah apa, cukup baca banyak firman Tuhan, baca buku, walaupun ilmu kita tuh banyak di sini, kecuali memang Bapak Ibu dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan seperti ini, khotbah sini, mau sampaikan seminar, kasih, ucapkanlah itu semua ilmu diucapkan. Tapi kalau di kedai, di mana? Ingat Bapak Ibu, jangan memberi mutiara kepada orang di kedai, nggak akan dengar kata-kata kita. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tidak akan peduli dengan kebenaran yang kita sampaikan. Nggak usah kasih kepada babi. Mohon maaf ya, bukan menyamakan mereka dengan babi, tapi itu kata Tuhan. Ya, babi adalah orang-orang yang berjalan di dalam kedagingan, cuma menuruti hawa nafsunya aja, menuruti kesenangan pribadinya aja. Itulah orang yang berjalan dalam kedagingan. Dan buahnya adalah kekeringan yang akan dibakar nanti di kekekalan. Itu buahnya. Tapi kita mau berjalan di dalam roh, ya. Yang pertama, orang nggak bisa berjalan dalam roh kalau dia merasa dirinya udah hebat, merasa dirinya benar. Persetanlah apa yang disampaikan firman Tuhan. Apalagi Bu Kristi, aku tahunya itu hidupnya. Aku tahunya orangnya kayak apa, parsi marmar doi. Ya, aku tahunya persetanlah, bodoh amat lah. Kalau bodoh amat sama firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus saya mengatakan di tempat ini, kalau kita masa bodoh sama firman Tuhan, Tuhan pun masa bodoh sama hidupmu. Tuhan pun masa bodoh sama hidupmu. Cukup kita dimanja-manja sama Tuhan. Dulu waktu kita masih remaja, dulu waktu kita masih kecil, cukup kita dimanja-manja. Selesai, kita sekarang udah tua, waktu kita tinggal sedikit. Saatnya kita memanjakan perasaan Tuhan. Amin kan? Manjakan perasaan Tuhan. Tuhan melihat itu. Tuhan melihat itu. Yang kedua, jangan kita merasa gak bisa Bu aku hidup kudus. Memang sudah kayak gini ya karakterku. Gak bisa aku lepas dari dosaku, Bu. Gak bisa Bu aku taat, gak bisa, berat kali ya Bu. Berat kali, gak bisa aku. Itu namanya mental block Bapak Ibu. Mental block itu merasa tidak bisa, merasa tidak mungkin, merasa tidak mampu untuk hidup sempurna seperti yang Tuhan mau. Sebenarnya itu bukan tidak bisa, bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Itu yang benar. Kalau Bapak Ibu tidak mau, kita semua tidak mau untuk belajar hidup kudus, untuk berusaha hidup sempurna seperti Yesus, itu adalah sebenarnya penghujatan terhadap Tuhan. Itu penghujatan, penghinaan terhadap Tuhan. Itu namanya kita menyerah terhadap dunia. Ya, akhirnya apa? Kita nggak maksimal hidup ini. Hidup ya sekedar hidup, ya kan? Kayak apa ya, kayak ayam itu keluar dari telur ya hiduplah gitu, udah sore tidur, besok bangun lagi cari makan lagi, kayak gitu. Jadi
hidup sekedarnya, nggak kualitas hidupnya, nggak maksimal, nggak bermutu. Nah, kita nggak boleh kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Kalau kayak gitu itu sama dengan kayak orang apa ya? Sama dengan kayak orang kepribadian ganda. Bapak Ibu tahu kan ada istilah psikologi yang kepribadian ganda. Itu gangguan kejiwaan, namanya kepribadian ganda. Nah, itu istilahnya apa ya? Apa? DID kalau apa istilahnya? Kepribadian ganda. Jadi aslinya orangnya itu baik, contohnya aslinya baik, pintar komputer, contohnya pintar, bisa mengajar, disayangi orang, aslinya seperti itu. Tapi karena tekanan-tekanan dari luar, tekanan dunia, tekanan luar, tekanan banyak hal, misalnya traumatis atau segala macam, akhirnya dia merubah kepribadiannya sampai menjadi orang yang dia sendiri nggak kenal. Contoh, yang tadinya bisa komputer dia jadi nggak bisa komputer, yang tadinya dia baik jadi jahat, bisa bunuh orang, yang tadinya dia ramah gitu jadi dia pribadi yang lain, malah kadang-kadang bisa jadi seperti binatang. Ya. Tapi dia nggak ngerasa. Nah, sakitnya di situ, dia nggak ngerasa kalau dia berubah jadi pribadi yang lain. Nanti dia lupa dia lakukan apa. Dia udah bunuh orang, ditangkap polisi. Contohnya, kamu bunuh orang? Enggak kok, bukan aku yang bunuh. Bukan. Siapa? Ya itu, kawanku itu katanya. Padahal itu dia juga. Dia berubah. Itu gangguan kejiwaan. Kenapa? Karena tekanan luar biasanya. Nah, orang Kristen itu sering kayak gitu dulu, tanpa sadar, sakit dia, nggak normal ya. Sakitnya gini, dia ke gereja, dengar firman Tuhan, dia belajar, ya kan, benar-benar, rajin kali pelayanan, sukses. Tapi hidupnya nggak kudus. Itu banyak Bapak Ibu, bahkan menyerang pendeta-pendeta juga. Bapak Ibu kan 1-2 mendengar ya. Dia pendeta, pelayanannya luar biasa. Tahu-tahu apa? Pelecehan. Kasusnya ya kan? Bertahun-tahun gak ada yang tahu. Nah itu loh, itu. Karena dia merasa gak penting hidup kudus ini, gak penting hidup suci ini. Pentingnya dia dengar firman Tuhan, dia pelayanan. Pikirnya cuma itu. Gak bisa Bapak Ibu, gak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi memang benar-benar kita nggak boleh hidup dalam dua dunia, harus pilih. Nggak bisa minggu ke gereja, sorenya ke gedung tua, nggak bisa ya, nggak bisa. Itu namanya punya kepribadian ganda dan itu sakit. Bukan itu yang normal di mata Tuhan. Ya, bukan itu Bapak Ibu. Paginya ke gereja memuji Tuhan, mulut yang sama muji-muji nama Tuhan, doa pagi penyembahan segala macam. Tahu-tahu sebentar siang berantem sama anaknya lah, sama istrinya. Binatang haram lah kau. Misalnya kayak gitu kan, tahu ya, binatang haram. Binatang haram lah kau. Mulut yang sama untuk memuji Tuhan, mengucapkan juga kata-kata kotor. Itu tidak normal Bapak Ibu. Nggak normal. Nah, jadi kesimpulannya hari ini, ingat, Bapa kita, Allah kita memang baik, sangat baik. Kita diberi keselamatan, kita diberi pengharapan. Tapi setelah keselamatan dan pengharapan ini datang, Dia tidak bisa dipermainkan. Jangan tunda-tunda untuk bertobat. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, kita asik dengan apa? Itu yang kita tabur. Kalau kita asik dengan diri sendiri, kemarin ada quotes yang saya kirim, kalau kita asik dengan diri sendiri, kita tidak mungkin asik sama Tuhan. Tidak mungkin. Ayo kita asik sama Tuhan. Kita tabur dalam roh supaya kita menuai hidup. Kita nabur di ladang, kita mau hidup Bapak Ibu. Kita nabur di dalam Tuhan juga karena kita mau hidup. Hidup
adanya cuma di dalam Tuhan kalau mau hidup kekal. Tapi kalau kekeringan kekal, mati habis dibakar kekal, silahkan ikuti kesenangan diri sendiri, silahkan ikuti dunia, silahkan suka-suka kita hidup, silahkan. Apa yang kita tabur itu ya kita, amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Haleluya, kita datang kepada Tuhan dengan komitmen yang baru.